Masa mendesak Kementerian Agama untuk melakukan tindak lanjut atas polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Selain itu, masa juga mendesak Mabes Polri memproses Panji Gumilang yang sebelumnya sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Oleh karena itu sesungguhnya itu adalah kalam Muhammad yang merupakan wahyu dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, teman-teman, ada lagi seorang dosen yang pernyataannya ataupun kata-katanya membela paham Panji Gumilang yang cukup menggemaskan lagi nih teman-teman sekalian. Baik, kita saksikan terlebih dahulu, kita saksikan dengan seksama kalimat-kalimatnya agar kita bisa membentengi diri dan keluarga dari subhat ataupun pemikiran yang rancu berikut ini. Di sini beliau hanya membicarakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Fil Qur'anil Karim. Saya memahami setelah saya membuka di sini bahwa yang beliau maksud itu apa yang ada dalam Al-Qur'an, tidak langsung Allah yang menyampaikan begitu. Tapi kan masyarakat umum memahaminya bahwa itu bukan kalam Allah. Karena kalau kita pahami kalam Allah, kita diingatkan laisa kamitsli syai'un. Saat saya dibacakan ayat itu, kalau Allah itu berbicara langsung, maka berarti menyerupai sesuatu, ada suaranya dan ada huruf-hurufnya. Oleh karena itu sesungguhnya itu adalah kalam Muhammad yang merupakan wahyu dari Allah. Apa yang dibicarakan Nabi Muhammad itu semata-mata adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Secara ideologis persis apa yang ada di pesantren layaknya seperti itu. Seluruhnya tidak ada yang aneh bagi saya. Selama 24 tahun saya bersahabat, seperti itu yang saya lihat. Dan klarifikasi ini yang dibawa ke Bareskrim Polri tentang dugaan penistaan agama. Kalau dan itu dimungkinkan berbeda karena itu adalah wilayah fikih. Ketika itu wilayah fikih, kenapa kita harus aneh? Fikih itu harus berbeda pendapat. Sudut pandang saya umpamanya dari sini melihat saudara kan seperti apa yang saya lihat. Tapi ketika saya melihat dari samping maka saya persepsikan seperti apa yang saya lihat. Maka itu adalah persepsi. Kalau tidak memiliki data itu asumsi. Ya teman-teman, sudah kita saksikan bersama bahwasanya kurang lebihnya Pak dosen ini mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah kalam Nabi. Jadi Nabi berkata berdasarkan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil azim. Dan ini tidak mafhum, tidak lazim di kalangan kaum muslimin karena kaum muslimin biasanya menyebutkan adalah qala Allah taala fi kitabihil karim. Jadi Al-Qur'an adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Teman-teman, keyakinan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah memberikan penjelasan ataupun menepis pemahaman yang seperti ini dengan mengatakan di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, yakni termasuk beriman kepada Allah dan kepada kitab-kitab Allah ialah beriman bahwa Al-Quran kalam Allah yang diturunkan dan bukan makhluk. Dari Allah Al-Quran bermula dan kepadanya ia akan kembali. Dan sesungguhnya Allah berbicara dengan Al-Quran ini secara hakiki. Sesungguhnya Al-Quran yang telah Allah turunkan kepada Muhammad SAW ini adalah perkataan Allah yang sebenarnya, bukan perkataan selainnya. Maka tidak boleh melepaskan kata-kata bahwa Al-Quran adalah hikayat dari kalam Allah atau ungkapan tentang kalam Allah. Tuh, sangat jelas ya, masih dilanjutkan teman-teman. Bahkan apabila manusia membacanya atau menuliskannya dalam mushaf-mushaf Al-Quran, tetap tidak keluar dengan demikian dari keadaan sebagaimana kalam Allah yang sebenarnya. Sesungguhnya suatu perkataan hanya akan disandarkan secara hakiki kepada yang sejak semula mengatakannya. Nah, ini kalimatnya sangat jelas, saya ulang. Sesungguhnya suatu perkataan hanya akan disandarkan secara hakiki kepada yang sejak semula mengatakannya. Nah, jadi Al-Quran adalah firman Allah sehingga disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka qala Allah taala fi kitabihil karim. Tidak boleh mengatakan qala Rasulullah, perkataan Allah di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi sangat jelas ini dan tidak disandarkan kepada orang yang mengatakannya sebagai penyampai. Kita ketahui teman-teman sekalian bahwa Nabi Muhammad SAW adalah menyampaikan wahyu, memberi kabar. Al-Qur'an adalah kalam Allah, baik huruf-hurufnya maupun makna-maknanya. Kalam Allah bukan hanya huruf-huruf saja tanpa makna dan bukan pula makna-makna saja tanpa huruf. Ya, sangat jelas ya teman-teman sekalian. Ternyata memang pemahaman nyeleneh ini sudah ada dan sudah dijelaskan oleh para ulama-ulama kita terdahulu seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian senada dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yaitu perkataan Imam Thahawi rahimahullah. Beliau berkata, nih teman-teman, lebih
tegas lagi. Sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah. Darinya ia muncul sebagai perkataan tanpa boleh dipertanyakan kaifiyahnya atau bentuknya. Allah telah turunkannya kepada Rasulnya sebagai wahyu. Kaum mukminin mempercayai Al-Quran benar-benar demikian keadaannya, dan mereka meyakini bahwa Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebenarnya. Ia bukan makhluk seperti perkataan manusia. Kemudian lanjutnya adalah, maka barang siapa yang mendengar Al-Quran, lalu ia beranggapan bahwa Al-Quran adalah perkataan manusia, maka ia kafir. Allah mencelanya, mencacatnya, dan mengancamnya dengan neraka sakor. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, in hadza illa qaulul bashar. Orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Ya, teman-teman sekalian, sudah ternyata perkataan ataupun mereka meyakini bahwa Al-Quran adalah perkataan manusia, perkataan Nabi Muhammad SAW sudah ada semenjak zaman Nabi, yakni orang-orang kafir, dan turun-temurun sampai sekarang ini yang ingin melecehkan Al-Quran. Sehingga Allah sangat tegas menyebutkan Al-Quran ini tidak lain hanyalah perkataan manusia yang diucapkan oleh orang-orang kafir, sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka sakor. Silakan bisa kita baca di dalam surat Al-Mudaththir, teman-teman sekalian ya. Selanjutnya teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak dosen ini mengatakan bahwa laisa kamitslihi syai'un, bahwa tidak ada yang menyamai Allah apapun juga. Justru dengan mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah perkataan Nabi, seolah-olah bisa ingin melecehkan agama ini dengan mengatakan bahwa kalam ataupun perkataan Nabi ini setara dengan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sesungguhnya hujahnya itu adalah menghujai dirinya sendiri ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, bahwasanya Pak dosen ini juga mengatakan bahwa ini adalah fikih, sudut pandang yang berbeda. Jelas tidak ya teman-teman sekalian, bahwa kitab Al-Quran, kitab Allah adalah urusan akidah, urusan keyakinan. Rukun iman setelah beriman kepada Allah adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Di antaranya adalah Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran adalah firman Allah, kalam Allah, bukan perkataan manusia, termasuk juga bukan perkataan Nabi Muhammad SAW. Namun juga jangan kita salah paham teman-teman sekalian, bukan berarti kita merendahkan Nabi Muhammad SAW, tidak. Namun sebagaimana yang kita lafadzkan di dalam syahadat kita, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kita bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Jadi Muhammad SAW adalah tetap seorang hamba, namun mendapatkan predikat, mendapatkan tingkatan yang tertinggi, yakni sebagai utusan ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat, dan kita doakan semoga Pak dosen ini diberikan petunjuk sehingga bisa sadar, bisa insaf, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.